Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rino Priyatna. Pada video kali ini, saya akan membahas aliran filsafat modern, yaitu filsafat positivisme. Apa sih yang dimaksud dengan aliran filsafat positivisme? Positivisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Positivisme memandang bahwa satu-satunya pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang didasarkan pada fakta yang dapat diobservasi dan diukur secara objektif. Positivisme menolak pengetahuan yang bersifat metafisik atau spekulatif, seperti agama atau filsafat yang tidak memiliki dasar dalam pengamatan empiris. Positivisme menekankan pentingnya penelitian dan eksperimen dalam mengembangkan pengetahuan. Metode ilmiah dianggap sebagai cara terbaik untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diverifikasi. Mengapa aliran filsafat positivisme ini penting? Pertama, positivisme mendorong penggunaan metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Aliran ini menekankan pentingnya pengamatan empiris, pengujian hipotesis, dan generalisasi berdasarkan pada fakta yang terbukti secara objektif. Kedua, positivisme menekankan objektivitas dalam penelitian dan pemahaman. Pendekatan ini menekankan pentingnya terlepas dari prasangka pribadi, keyakinan, atau pandangan subjektif. Ketiga, positivisme telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan menekankan metode ilmiah dan objektivitas, positivisme telah membantu dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, biologi, sosiologi, dan psikologi. Keempat, positivisme menekankan pentingnya pemahaman yang dapat memungkinkan prediksi dan pengendalian fenomena alam atau sosial. Dengan memahami sebab akibat yang mendasari fenomena ini, kita dapat mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat untuk meramalkan kejadian di masa depan dan mengambil tindakan yang sesuai. Terakhir, pendekatan positivis dalam menghasilkan pengetahuan bersifat kumulatif dan berkelanjutan. Melalui metode ilmiah yang terus berkembang, pengetahuan dapat diperluas dan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Bagaimana sih cara aliran filsafat positivisme bekerja? Menurut Auguste Comte, aliran filsafat positivisme bekerja melalui 3 tahap yang dikenal dengan hukum 3 tahap. Pertama, tahap teologis, di mana manusia mencoba menjelaskan fenomena alam dan sosial melalui penjelasan yang bersifat mitos dan religius. Kedua, tahap metafisik, di mana manusia mulai meninggalkan penjelasan berbasis agama dan menggantinya dengan penjelasan berbasis konsep-konsep abstrak seperti entitas metafisik, prinsip-prinsip moral, atau hukum-hukum alam. Ketiga, tahap positif, di mana manusia hanya menerima penjelasan yang didasarkan pada fakta dan pengamatan empiris. Tahap ini merupakan tahap paling ideal menurut Auguste Comte. Jadi, cara kerja aliran filsafat positivisme menurut Auguste Comte adalah dengan menggeser penjelasan dari agama dan spekulasi metafisik menuju pemahaman ilmiah berdasarkan fakta dan pengamatan empiris. Kemudian, apa saja kritik terhadap aliran filsafat positivisme? Pertama, positivisme cenderung mengabaikan atau mengesampingkan aspek spiritual dan metafisik kehidupan manusia. Kedua, pengetahuan hanya terbatas pada pengalaman empiris. Ketiga, positivisme cenderung mereduksi fenomena kompleks menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana, sehingga mengabaikan kompleksitas manusia. Pendekatan ini juga cenderung mendukung pandangan deterministik, di mana segala sesuatu dianggap ditentukan oleh hukum-hukum alam dan tidak ada ruang bagi kebebasan manusia. Keempat, positivisme cenderung menolak campur tangan nilai dan etika dalam proses penelitian dan pengetahuan. Kelima, positivisme memiliki keterbatasan dalam menjelaskan realitas sosial yang kompleks karena fokusnya pada metode-metode ilmiah dan data empiris. Keenam, positivisme cenderung mengabaikan atau mengurangi pentingnya pengalaman subjektif individu. Terakhir, positivisme seringkali kesulitan dalam merumuskan nilai-nilai dan tujuan hidup yang dianggap penting dalam kehidupan manusia.